Nah, coba langsung ke alokasi yang pertama. D teralokasikan ke departemen DA dan B. DA dan B. Jadi maksudnya dari total angka ini dialokasikan ke DA dan B. Berarti C kan yang dialokasikan ke DA dan B. Berarti yang dialokasikan sebesar 142.942 dialokasikan ke DA dan B dengan perbandingan ini 7/67, 30/67, dan 30/67. Jadi jumlahnya ini 14.934, 64.004, dan sama 64.004.001. Dapat itu ya. Jadi pokoknya harus habis nih 142 ini. Kemudian teralokasikan ke departemen C, A, dan B. Berarti yang dialokasikan jumlah D ini 214. Nah, 214 ini dialokasikan, ini dianya 214 dialokasikan ke C dan D. Jadi masing-masing dapat gitu ya. Dialokasikan. Jadi totalnya sama dengan habis ya, 214 dialokasikan ke C, A, dan B. Nah, alokasikannya ini 1/5. 1/5 sebenarnya bukan 1/5 sih, 2000 per 10.000, terus ini 6400 per 10.000, terus ini 1600 per 10.000, tapi dia otomatis gitu loh, ininya langsung ke angka yang lebih sederhananya. Tapi sebenarnya ini harusnya dari 2000 per 10.000 gitu, sama dengan 1/5 ya. Nanti dialokasikan dapat ini tadi. Terus dijumlah ke bawah. Nah, ini harusnya ya kalau mau tepat benar gitu, tapi ini kayaknya pembulatan, yang D dan C-nya pembulatan, makanya di sini muncul 46.000 dan 8.000 yang plus dan minus ini loh. Harusnya ini kalau kita nggak pakai pembulatan, angka 142988 dan angka 214 ini harusnya ini 0 yang benarnya. Ini pembulatan. Nah, ini juga pasti pembulatan jadinya ya, karena tadi ini dibulatkan. Jadi nah ini dijumlah, yang dijumlah adalah 100 juta ditambah 64 ditambah 137 dapat 301. Terus yang B 50 juta ditambah 64 ditambah 34 dapat 148. Nah, hasilnya tarif overheadnya sama dengan 301.567.000 dibagi 10.000 dapat 30.000. Kemudian 148.394 dibagi 10.000 dapat 14.000 gitu. Ini metode, namanya metode aljabar. Ya, seperti itu. Kalau aljabar lebih lengkap karena dua-duanya dialokasikan, sedangkan bertahap tadi hanya satu. Gimana? Yang ini ada pertanyaan? Gimana Mbak Tini? Mbak Tini yang presentasi kemarin loh. Mending ini ya. Sebenarnya ini sama dengan yang di atas tadi, yang bertahap ini. Sama aja sebenarnya, cuman buat rumus dulu gitu. Karena enaknya udah dirumuskan. Kalau tadi kan nggak dirumus. Ya, karena ini dirumus. Yang tadi kesannya muter dulu ya. Yang paling gampang yang pertama kan, yang metode langsung dibagi aja sebenarnya. Ini karena buatnya pakai Excel, jadi ya namanya ikut rumus Excel kadang-kadang terpaku dengan rumus Excelnya gitu. Kalau di papan tulis kan lebih enak, tinggal kasih garis-garis nanti dibagi gitu, lebih mudah sebenarnya. Cuman kemarin nggak kekejar kita waktu di materi di sana itu. Gimana yang lain? Mbak Eni, Mbak Nurul, Mbak siapa nih? Mbak Elina tadi udah nanya. Mbak Wiwi, Mbak Rohma ya, kemarin Mbak Rohma ingat ya. Iya, lebih mudah yang di bawah ya. Kalau menurut saya sebenarnya lebih mudah yang atas. Kalau saya sih, karena yang bawah ini kalau Anda salah buat
mana A mana B kebalik, jadi resikonya lebih salah, resiko salahnya lebih tinggi. Ya pokoknya nanti kalau kalau UAS keluar kan tinggal lihat soal ya. Paling yang dikeluarkan metode, mudah-mudahan metode langsung aja. Yang penting Anda tahu nyari yang mana yang mau dibaginya sih sebenarnya. Kalau di buku ini yang saya jelaskan ini di halaman 4.32 ya. Tapi di buku di kadang-kadang suka salah tulis juga, jadi bingung. 432 di buku ada loh penjelasannya ini. Khawatirnya nanti keluar UAS. Oke, gimana? Oke. Ya, nanti dibaca-baca lagi ya. Saya lanjut modul 5. Saya buka ada modul 5 ya. Buka halaman modul 5, latihan soalnya. Ini soal nomor berapa ya? Ini saya juga lupa ini. Kita lihat, jangan-jangan saya belum bikin jawaban. Kok cuma dikit? Formatif 1, ada pertanyaan nggak? Coba lihat halaman 5.8. Ya, nggak ada hitungan. Ya, nggak apa-apa, nggak ada hitungan. Tanya aja kalau misalnya ada yang kira-kira harus diperjelas maksudnya. Saya lihat sepintas ya. Takutnya ada yang logika. Kayak tadi kan ada soal yang saya bahas di modul 4 itu ada yang logika. Enggaknya hafalan semua. Kita lewat ya. Formatif satunya. Hafalan semua kok. Kalau hafalan yang penting dilihat. Ini kan banyak pertanyaannya dokumen, sistem kan. Nah, banyak dokumen berarti Anda menjawabnya harus dihafal dokumennya. Apa saja yang ada di data dokumen itu gitu. Kecuali semuanya hafalan. Mau dibaca lagi tuh. Kemudian nah ini mulai di formatif 2. Formatif 2 ini costing cost ordernya ya, akuntansinya ya, nomor 7 sampai dengan nomor 10. Saya nggak tahu itu yang saya tulis, saya lupa. Kita lihat dulu soalnya. Nomor 1 dulu deh. Bahan yang merupakan unsur utama atau memiliki nilai dengan proporsi material dalam produk disebut sebagai bahan baku ya. Masih bisa lah. Nah, ini yang nomor 2 nih. Anda kayaknya ini logika. Nomor 2. Jurnal yang digunakan untuk membebankan selisih overhead pabrik terbeban kurang adalah sebagai berikut. Halaman 520 ya. Selisih overhead, gimana jurnalnya? Terbeban kurang, overhead pabrik terbeban kurang, dan kreditnya cost produk jadi ya, ini masih hafalan ya. Overhead pabrik terbeban kurang dan kreditnya cost produk jadi. Kemudian jumlah yang digunakan untuk mencatat penggunaan tenaga, jurnal yang digunakan untuk mencatat penggunaan tenaga kerja tak langsung
Nah, karena tenaga kerja tak langsung berarti overhead kan ya. Overhead apa kemarin? Overhead aktual ya, atau overhead kendali. Tenaga kerja tak langsung berarti overhead kendali pada tenaga kerja, utang gaji dan upah. Itu caranya ngelihatnya, jawabannya kan C. Saya nggak ngeliat kunci, oh benar C. Jadi jawabannya itu. Cara ngerjakannya, karena ditanya dia tenaga kerja, berarti utang gaji dan upah dikredit, overhead pabrik kendalinya di debit. Kenapa nggak overhead dibebankan misalnya pertanyaannya? Ya karena ini memang overhead sesungguhnya ya, jadi jangan pakai dibebankan tapi pakai kendali. Kemudian jurnal yang digunakan untuk mencatat penggunaan bahan baku dalam sistem kos pekerjaan. Nomor 4, bahan baku sistem kos pekerjaan. Berarti kalau bahan baku berarti produk dalam proses ya. Kreditnya sediaan bahan. Nomor A jawabannya. Nomor 5, jurnal yang digunakan untuk mencatat penggunaan bahan penolong. Nah, kalau bahan penolong berarti kita mikirnya nanti ada pengurangnya sediaan. Sedianya dikredit, berkurang kan sediaannya akan dipakai. Tapi debitnya overhead pabrik kendali. Jawabannya C. Nah, terus nomor 6, jurnal yang digunakan untuk mencatat pembebanan. Nah, kalau pembebanan diakuinya di debit. Jadi produk dalam proses. A dan kreditnya overhead pabrik dibebankan ya, nomor 6. Ya, A. Karena harus masuk ke produk dalam proses. Jadi overhead pabriknya dikredit, overhead pabrik dibebankan maksudnya. Kemudian nomor 7, PT Bangsa Bersatu merupakan perusahaan percetakan yang khusus menerima cetakan undangan. Ini contohnya undangan pernikahan dari pelanggannya. Pada bulan awal Mei 2010, seorang pelanggan yaitu Tuan Budiman memesan 1000 lembar undangan. Jadi dia ada pesanan 1000 undangan untuk pernikahan putrinya. Disepakati harga pemesanan 1000 lembar undangan adalah 5 juta totalnya ya. Nah, kemudian PT Bangsa Bersatu menandai pesanan ini dengan nomor pekerjaan 2012. Berikut ini adalah informasi kos yang terjadi pada bulan Mei 2010 untuk produksi nomor 2012. Nah, ini biayanya. Pertama, beli bahan baku 3.500.000. Terus bahan baku yang dipakai 2.125.000. Tenaga kerja langsung 412.500. 55 jam kerjanya. 55 jam untuk ngerjakan, tarif pekerjanya 7.500. Jadi 412.500. Overhead pabrik aktualnya 350.000. Tarif overhead pabrik dibebankan, dikasih tahu di sini 80% dari kos tenaga kerja langsung. Pesanan Tuan Budiman diselesaikan tanggal 30 Mei 2010 dan diserahkan pada hari itu juga. Kemudian pertanyaannya, berapakah besarnya kos produksi untuk pekerjaan nomor 2012 tersebut? Total kos produksi dihitung, berarti 2125. Kan kita ngitung kos produksi pakai overhead dibebankan ya. 2125 untuk bahan baku, tenaga kerja 412.500, dan overhead dibebankan 80% kali 412.500. Ini masih mirip pertemuan di modul 1 ya, masih modul 1 mirip ini. Jadi total kos produksi 286.500. Nomor berapa tadi? Nomor 7. 286.500 ya jawabannya A ya. Nah, kemudian nomor 8-nya, berapakah besarnya selisih overhead pabrik yang terjadi? Tentukan juga apakah selisih yang terjadi adalah terbeban lebih atau terbeban kurang. Nah, ini dianya. Overhead dibeban. Yang tadi ini ya, nomor 7. Saya lupa masih jawabannya. Nomor 7.
overhead dibebankan 330.000 ya sesuai soal, ya 330.000 dari atas, 80% kali 412.500. Overhead aktual 350.000 ya sesuai soalnya, 350 atau 360 saya lupa tadi soalnya. Oh ya 350. Jadi ada selisih 20.000. Ini yang dibebankannya kurang ya, terbeban kurang ya ini. Terbebannya hanya 330, aktualnya 350. Jadi terlalu boros sebenarnya nih jadi jatuhnya. Jadi kalau di sini cost produk jadinya ada overhead pabrik dibebankan kurang. Nah, overhead pabrik dibebankan kurang, nambah cost ya, cost produk terjual nambah cost 20.000. Overhead pabrik dibebankan kurangnya di kredit. Jadi jawabannya nomor 8, jawabannya B ya, terbebankan kurang 20.000. Terus nomor 9. Ada yang mau ditanya dulu sampai nomor 7 dan 8? Masih mirip kan ya sebenarnya, modul 1 sebenarnya cuman nambah overhead gitu. Nambah overhead, terus ada jurnal overhead pabrik dibebankan kurang gitu. Bedanya itu. Makanya saya bilang waktu itu bagus kita yang hari Minggu itu kan kita ngebahas balik ke belakang gitu. Jadi supaya di sini nggak terlalu pusing, tinggal nambah dikit gitu ya. Kemudian nomor 9, berapakah besaran cost produk terjual yang akan dicatat pada saat produk diserahkan pada Tuan Budiman? Cost produk terjual yang akan dicatat pada saat produk diserahkan. Perusahaan memiliki kebijakan akan membebankan selisih overhead pada cost produk terjualnya. Jadi total cost produk terjualnya adalah 2867 ditambah 20.000 yang selisih tadi itu. Karena kelebihan, maksudnya tadi itu kan aktualnya lebih besar ya. Jadi selisih 20.000 ditambahkan ke cost produksi, jadinya totalnya jadi 2887.500. Ini kan karena nggak ada persediaan awal ya. Kalau ada persediaan awal nanti harus tambah persediaan awal di atas dikurang persediaan akhir di bawah. Jadi cost produk terjual ditambah lagi selisih overhead dibebankan ini gitu, harus gitu. Jadi 2887.500. B ya jawabannya nomor 9. Terus nomor 10, berapakah profit dihasilkan dari pekerjaan 2012 jika biaya administrasinya sebesar 210.000? Nah, 2887 cost produk terjualnya, penjualannya 5 juta dikurang 2887 dikurang 210 biaya admin, jadinya 1.902.500. Jawabannya 1D, 1.902.500. Gimana? Ya gitu ya cara ngitung untuk pesanan gitu, seperti ini soalnya. Saya nggak ngerjakannya pakai PowerPoint saya tadi itu, yang pakai apa namanya, jurnal-jurnal yang saya jelaskan waktu di TTM itu, yang pakai apa sih, bukan bagan akun T-nya itu loh, akun pakai akun-akun nanti tambah pusing. Jadi langsung gini aja. Oke, gimana? Masih ada satu bagian lagi. Ini yang tentang produk rusak tadi. Produk rusak, produk cacat. Kalau di sini banyak jurnal ya, produk rusak, produk cacat ini. Tadi kan udah saya jelaskan ya, rusak cacat. Kita lihat di formatif 3, halaman 533. Tadi beda rusak, cacat, normal, tidak normal. Sekarang kita lihat dari soal nomor 1. Produk yang tidak lolos pengujian kualitas dan produk tersebut tidak dapat diperbaiki lagi menjadi produk normal disebut produk rusak tadi ya. Jangan maksudnya tadi kan pokoknya intinya rusak tuh tidak dapat diperbaiki.
Kalau cacat dapat diperbaiki gitu. Kemudian nomor 2, produk yang tidak lolos pengujian kualitas dan produk tersebut masih dapat diperbaiki lagi menjadi produk normal disebut produk cacat. C. Kemudian bahan yang tersisa dari suatu proses produksi dan masih dapat digunakan untuk tujuan produksi lain atau dijual disebut sebagai bahan yang tersisa. Bahan sisa ya. Nomor 3 ya, A ya. C ya. Sebentar, nomor 3 benar A. Sisa, bahan sisa. Karena masih bisa dijual sebut sisa, kalau nggak bisa dijual sebut sisa buangan. Kemudian 4, bahan yang tersisa dari suatu proses produksi dan tidak dapat digunakan untuk tujuan produksi lain atau tidak memiliki nilai sisa disebut sebagai sisa buangan. Sisa buangan ya. Terus nomor 5-nya, jurnal yang digunakan untuk mencatat kos bahan baku yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat normal dan dibebankan pada pekerjaan tertentu adalah, nah kalau kita lihat kuncinya jawabannya, tapi nanti kita telusur cara nyari jawabannya ya. Nomor 5 itu produk dalam proses dan kredit sediaan bahan. Nah, ini dibebankan ke pekerjaan tertentu ya. Kita lihat nomor 5 itu jurnalnya gimana, saya lupa. Cacat. Produk cacat normal 528. 528. Tadi soalnya. Nomor 5 kan itu ya. Bahan baku yang dicatat. Nah, karena bahan baku pasti kita cara nyari jawabannya, karena bahan baku pasti nanti pengaruhnya kesediaan bahan kan ya. Nah, jadi jawabannya tuh antara 2 di sini, B atau D gitu. Jawabannya. Pokoknya kalau nggak B, D jawabannya kan. Nah, terus kita lihat produk cacat dibebankan, dialokasikan pada persediaan barang dalam proses. Mana? Oh, dibebankan pada pekerjaan tertentu di halaman 529. Kalau dibebankan pada pekerjaan tertentu, jurnalnya itu yang produk dalam proses nomor 221 yang 1760. Nah, kreditnya sediaan bahan 1.200.000. Nah, itu contohnya yang itu. Karena pada produk tertentu berarti jurnalnya harus ke PDP. Tapi kalau secara umum jurnalnya ke overhead pabrik. Iya, overhead pabrik dibebankan. Overhead pabrik kendali, bahan penolong, sediaan bahan. Nah, kemudian ini jawabannya yang D karena masuk ke PDP dan kreditnya sediaan bahan. Kemudian nomor 6, jurnal yang digunakan untuk mencatat kos bahan baku yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk cacat abnormal. Nah, abnormal masuk kemana? Itu juga di halaman 529. Abnormal itu masuk ke dicatat ke rugi kan ya. Tapi ingat kreditnya sediaan bahan. Jadi C harusnya jawabannya. Rugi dari produk cacat abnormal dan kredit sediaan bahan. Pokoknya kalau bahan baku berarti kreditnya sediaan bahan. Kalau mau dihafal, tinggal debitnya yang beda-beda. Debitnya ada rugi, ada overhead, dan ada PDP. Nomor 7, jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan bahan sisa. Ini bahan sisa yang dijual dan dibebankan pada overhead pabrik. Bahan sisa dan dibebankan pada overhead pabrik adalah debit. Apa soalnya kayak gini? Bahan sisa dan dibebankan pada overhead pabrik adalah debit. Oh, debitnya. Soalnya debitnya apa, terus kreditnya apa gitu maksudnya. Bahan sisa
menjual bahan sisa. Ini biaya berarti. Jurnal yang digunakan penjualan. Oh, penjualan berarti pendapatan kan ya. Pendapatannya harusnya masuk ke kas ya. Karena kan nambah iya, nambah penghasilan kas harusnya. Nah, pada overhead pabriknya kendali atau dibebankan. Berarti jawabannya harusnya nomor 7 tuh A dan B, A atau B, sorry. Nomor 7 itu A atau B harusnya jawabannya. Karena kas dan kredit. Nah, kalau dibeban ke overhead berarti masuk ke, tuh lihat di bahan sisa. Kalau ke overhead masuk ke overhead kendali ya. Berarti jawabannya A, kas dan kredit overhead pabrik kendali. Terus nomor 9 dan 10. PT Gagah Perkasa mulai memproduksi pekerjaan nomor 4. Jumlah unit yang diproduksi adalah 1350. Kayaknya saya nggak ada kunci jawabannya, ada yang ini saya kerjakan ini. PT Gagah Perkasa mulai memproduksi pekerjaan nomor 4. Jumlah unit yang diproduksi adalah 1350. Dari jumlah unit yang diproduksi diketahui hanya 1305 yang berhasil diproduksi. Saya catat ya. Produksi 1350. Diketahui dari jumlah yang diproduksi, hasil produksi ya, yang berhasil maksudnya 1305. Terus rusak 2655. Kok 2655? 1035 dikurang 45 rusak. Kos produk rusak adalah 60.000 per unit. Rp60.000 per unit. Terus nilai sisanya. Nah, ini ada nilai sisa sama dengan 12.000. Batas toleransi rusak normal rusak normalnya 20 unit. Nah, produksi 1003, rusak 45. Nah, ini sebenarnya masalahnya ini berarti kalau toleransi rusak normal 20 unit sementara ini yang rusak 45, berarti ada yang nggak normal ya. Kan total 45, yang normal harusnya 20, berarti rusak tidak normalnya sama dengan 45 dikurang 20, 25 jadi rusak tidak normalnya. Nah, sebetulnya cost produknya kan per unit 60.000, berarti ini kalau saya kalikan 60.000 dikali 45 ya. Nah, harusnya kan 2.700.000 ya. Tapi hanya diakui sebesar 12.000. Nilai sisanya tuh. Hanya diakui 12, jadi totalnya 2.700.000 harusnya, tapi ternyata hanya diakui nilai sisanya cuma diakui 540.000. Itu maksudnya gini, kalau tadi saya contohkan barang di night market itu harusnya misalnya barang yang kita beli harganya cuma misal di sini ya 100 NT gitu ya.
Nah, mungkin biaya produksi dia harusnya satu itu bisa sampai 300 NT misalnya, satu baju misalnya. Tapi dia jual dengan harga 100 kan kita belinya. Misalnya, atau kita beli misalnya 120 lah. Tapi mungkin perusahaan jualnya cuma 100, nilai sisanya cuma 100. Ya karena itu, karena barangnya udah rusak, jadi nilainya turun gitu, dijual murah, makanya kita bisa beli harga murah di night market karena barang itu dijual murah oleh perusahaan yang memproduksi, oleh pabriknya gitu. Nah, contohnya seperti itu. Ini harganya jadi yang harusnya 60.000 jadi 12.000. Maka yang ditanya di nomor 10, jurnal yang dibutuhkan jika produk rusak normal dibebankan pada seluruh pekerjaan. Dibebankan kepada seluruh pekerjaan. Oh ya, sorry saya bingung lagi. Seluruh pekerjaan itu maksudnya yang keseluruhan, berarti masuk ke overhead ya. Overhead kendali. Berarti Pak, kok 1.200.000? Bentar, saya lagi bingung. 1.200.000 dari mana? Produk rusaknya sama dengan, kalau lihat kuncinya sih jawabannya yang A ya, yang A. Produk rusaknya 240, overhead kendalinya 960, produk dalam prosesnya 1.200.000. Kok ini cuman ini 2.700.000? 1305, 1355. 60 dan 12. 20. Oh, 20 kali. Saya tahu. Ternyata ini dibagi 2 ya. Jadi bukan yang 40 unit, yang 20 unit dulu yang dihitung. Karena yang 20 unit tadi kan yang normal. Normal sama dengan, ini pertanyaannya kan rusak normal. Yang normal kan 20. Jadi 20 kali 60.000 sama dengan 1.200.000 kan ya. Nah, itu 1.200.000. Maka mengurangi produk dalam proses sebesar 1.200.000. Nah, kemudian itu dikredit ya. Overhead produk rusaknya hanya diakui 240. 240 itu dapat dari, saya insert di sana. Tuh, ini error lagi nanti. Nah, 240 itu dari 20 dikali 12.000 sama dengan 240. Jadi gitu. Jadi produk rusaknya 240 itu maksudnya yang rusak normal tadi bisa dijual sehingga kita dapat uang senilai 240.000. Sebenarnya belum dijual barangnya, masih dalam produk rusak itu masuk ke persediaan, diakui senilai 240.000. Terus di kredit 1.200.000. Kan ada selisih 960.000. 960.000 itu sebenarnya rugi. Tapi ruginya sini diakui ke overhead pabrik kendali. Jadi intinya yang nomor 9 itu karena yang ditanya rusak normal, maka yang dihitung adalah yang 20.000. Nah, cara ngitungnya 20.000 kali 60.000 dapat 1.200.000, itu dianggap sebagai pengurang PDP semuanya ya. Pengurang produk dalam proses. Makanya dikredit PDP. Dan sedangkan 240 itu dianggap nanti akan jadi penghasilan gitu. Nilai sisa produk rusaknya. Itu kalau barang itu dijual, maksudnya misalnya kayak dititipin ke night market itu, dijual di sana, dia dapat uang segitu nanti gitu. Tapi diakui sebagai persediaan produk rusak. Namanya jurnalnya produk rusak. Kemudian ada selisih 960 diakui sebagai overhead pabrik kendali karena dibebankan ke seluruh pekerjaan. Kalau nggak dibebankan ke seluruh pekerjaan, ini masuk ke, di sini ada PDP lagi seharusnya jurnalnya.
Kalau ke pekerjaan tertentu itu PDP, tapi kalau ke seluruh pekerjaan overhead pabrik kendali gitu jurnalnya. Terus nomor 10, jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat rusak abnormal. Nah, abnormal berarti 25. Sama caranya kayak gini. 25 kali 60.000. 25 kali 12.000 ya. Kita lihat nanti selisihnya. Tapi abnormal masuk ke rugi. Salah. Ada suka error ini. Kita lihat dulu jumlahnya. 25.000 kali 60.000 dapat 1.500.000. 25.000 kali 12.000 dapat 300.000. Jadi jurnalnya karena rugi sama, dia diakui produk rusak sebagai persediaan 300.000, tapi pada rugi 1.200.000. Selisih dari 1.500.000 dikurang 300.000. Produk dalam proses yang dibuangnya, pengurang PDP-nya 1.500.000. Ini nilai sisanya 300. Nah, ada selisih kan? Nah, selisihnya itu masuk ke overhead atau masuk ke rugi, tergantung rusaknya karena apa gitu. Nah, selisihnya ini di sini. Ini di jurnal ke rugi karena abnormal. Ini di jurnal ke overhead kendali karena produk ke seluruh produk karena seluruh produk dialokasikan ke seluruh produk. Rugi ini karena abnormal. Jadi gara-gara rusaknya normal nggak normal, jadi jurnalnya beda gitu loh. Oke, itu selesai. Halo. Gimana? Jadi yang ini harus dimulai dihafal ya. Harus dihafal, maksudnya kalau rusak tidak normal, rusak normal kemana gitu. Nah, jadi kalau rusak normal diakuinya 2, overhead kendali atau PDP. Ini karena tadi ke seluruh produk, masuknya ke overhead kendali. Ya. Yang modul 5 belum, yang tadi juga ya Mbak. Tadi sebenarnya udah dikirim, cuma kurang tadi ya. Gak apa-apa, saya kirim lagi aja. Oke ya. Cukup. Save ya udah. Saya save dulu. Jadi pas ya, materinya habis. Besok saya naikin soal modul 5 ya, yang contoh-contoh ini tadi. Yang inilah satu set ini kok, contoh ini sama produk rusak cacatnya. Nanti Anda coba kerjakan sendiri. Itu dulu ya, cukup ya. Kok jadi 12? Oh, ada yang double. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.